Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 170. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Mu Chen mengeluarkan formasi segel ilahi gunung surgawi, wajah dari Zhong Hou langsung memperlihatkan sebuah raut ketakutan, dan dirinya mulai sadar jika pemuda bernama Mu Chen itu sudah mempersiapkan hal ini dari sebelumnya. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Zhong Hou memutuskan untuk menyingkirkan ketakutan itu dan memilih untuk mengerahkan semua energi spiritual di dalam dirinya. Energi ini pun mengaktifkan seekor burung Raja Wali raksasa yang telah memiliki kekuatan api merah. Kepakan sayap dari burung Raja Wali itu dengan cepat menghasilkan lautan api yang mengamuk hingga memenuhi seluruh langit. Energi di dalam lautan api ini mulai menyatu pada tombak yang ada di tangan Zhong Hou, sehingga membuat tombak itu memancarkan aura yang begitu mengerikan. Di sisi lain, Mu Chen yang melihat badai energi mengamuk dari tombak seorang Zhong Hou masih tetap terlihat tenang, dan kemudian Mu Chen memutuskan untuk mengubah segel tangannya untuk melayangkan serangan dari formasi penindasan iblis gunung surgawi. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja serangan Mu Chen sudah membesar hingga berukuran ribuan meter. Bahkan penindasan yang ada juga terlihat lebih kuat daripada segel sebelumnya. Tak lama kemudian tombak milik Zhong Hou itu mulai mengenai serangan gunung milik Mu Chen. Namun dikarenakan serangan milik Mu Chen jauh lebih kuat, membuat tombak itu mulai terlihat bengkok. Di bawah banyak tatapan mata orang-orang, Zhong Hou memutuskan untuk mundur dengan keadaan yang sudah berantakan. Bersama dengan kemunduran ini, tombak merah miliknya juga dihancurkan oleh formasi gunung milik Mu Chen tersebut. Melihat adanya kesempatan untuk benar-benar mengalahkan pihak lawannya, Mu Chen pun memutuskan untuk mengarahkan telapak tangan yang membawa serangan gunung ke arah Zhong Hou. Melihat adanya serangan mendekat, membuat Zhong Hou mulai memaksa energi spiritual di dalam dirinya untuk keluar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia akan mencoba untuk menampar serangan milik Zhou Yan. Namun tamparan ini justru membuat tulang tangan dari seorang Zhong Hou mulai bengkok dan mengalami sebuah retakan karena tidak sanggup menahan serangan yang sangat berat dari seorang Mu Chen itu. Dan Mu Chen yang melihat hal seperti ini masih tidak menunjukkan belas kasihannya. Dia terus menekan seorang Zhong Hou. Merasakan adanya niat yang sangat mengerikan dari seorang Mu Chen, Zhong Hou juga terus mencoba melawan agar dia bisa mengangkat gunung yang saat ini memberikan tekanan pada dirinya. Dengan keadaan yang sudah memuntahkan banyak cairan merah, Zhong Hou pun terlihat sudah tidak sanggup melawan Mu Chen hingga dia memutuskan untuk berlari meninggalkan panggung itu. Gadis Liu Qing yang melihat dari kejauhan hal ini masih tidak menyangka apabila kekuatan Mu Chen akan sangat mengerikan. Kita kembali pada sosok Mu Chen. Pada saat ini dia melihat ke arah pertarungan antara Jiu Yu dan juga Zhong Teng. Pemuda itu dengan lantang berkata, "Jika kau masih ingin tinggal di dalam tempat ini, maka jangan salahkan aku jika mengambil tindakan yang sama." Zhong Teng yang sadar jika ucapan itu mengarah pada dirinya mulai menganggap Mu Chen sebagai musuh yang lebih serius daripada Jiu Yu. Kilatan mata yang dingin terlihat dari tatapan mata Zhong Teng. Jelas dia mengetahui untuk melawan pasukan Jiu Yu dan juga Mu Chen saat ini bukanlah hal yang bagus. Karena alasan itulah dirinya memutuskan untuk mundur. Namun dia akan mengingat kata-kata dari Mu Chen dan juga membalaskan dendam dari Zhong Hou di lain waktu. Setelah kemunduran dari seorang Zhong Teng, tidak ada lagi orang yang berani mengambil tempat dari Mu Chen. Dan saat ini mereka tahu sehebat apa pemuda itu. Ditambah dengan dukungan dari seorang Jiu Yu, mengalahkan Mu Chen akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Sekarang di tempat dari Mu Chen berada, terlihat begitu tenang karena formasi dengan simbol-simbol yang cukup banyak terlihat di permukaan. Dan karena hal inilah tak ada orang yang berani menantang Mu Chen lagi. Bahkan pemuda itu mulai menambahkan lapisan kedua dari segel ilahi gunung surgawi. Mu Chen yakin dengan hal inilah tidak akan ada yang bisa kabur dari cengkeraman tangannya. Dirinya pun memutuskan untuk mengalihkan pandangannya ke tempat dari Mo Feng berada. Dia bisa melihat jika Mo Feng sedang melawan seorang gadis bersayap merah yang membawa pedang dengan aura mengerikan. Dari informasi di sekitarnya, gadis itu merupakan salah satu murid dari
klan Bangau Api yang telah melangkah ke tingkat ke-7. Kita beralih pada sisi Mo Fong. Dia memilih untuk tetap tenang ketika menghadapi gadis bersayap merah di hadapannya, dan tak ingin mengulur waktu yang lama lagi, dia pun memutuskan untuk membentuk segel di tangannya, mengeluarkan teriakan burung phoenix, dan setelah teriakan ini terdengar, sepasang sayap dengan kekuatan api merah tua mulai terlihat membawa tekanan yang begitu kuat. Gadis yang menjadi lawan dari Mo Fong terlihat begitu terkejut karena dia tidak menyangka apabila pemuda di hadapannya ini memiliki api Phoenix, dan api ini adalah salah satu yang terbaik di dalam klan Phoenix hingga mampu membakar langit serta memberikan tekanan pada makhluk tertentu. Gadis bersayap merah itu pun segera melayangkan serangan bulu tajam dari pedangnya tersebut ke arah api Phoenix berada. Namun api itu dengan mudah melelehkan serangan pedang bulu hingga membuat serangan Mo Fong langsung melesat ke arah gadis bersayap merah. Melihat serangan yang tidak mungkin untuk dilawan, dirinya pun memutuskan untuk mundur dari panggung kecil. Mo Fong yang telah melihat kepergian dari gadis ini pun memutuskan untuk kembali menyerap api Phoenix ke dalam dirinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pada saat ini tidak ada orang yang berani maju dan menantang Mo Fong lagi. Mu Chen yang melihat api Phoenix itu kembali muncul sudah tidak terkejut. Sebelumnya dia juga sudah melihat api yang sama dari dalam tubuh Mo Ling. Dengan kejadian ini, dirinya bertambah yakin jika Mo Ling dan juga Mo Fong, dua kakak beradik itu, memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Phoenix. Namun dirinya tidak mau terlalu kepo atau ingin tahu dengan rahasia yang ada. Namun Mu Chen bersyukur karena dia dan juga Mo Fong berhasil mengamankan dua panggung untuk klan 9 Nether. Setelah pertarungan yang cukup singkat ini, panggung-panggung kecil yang lainnya juga menunjukkan pemiliknya masing-masing. Beberapa orang itu adalah Han San dari klan Badak Iblis, Song Teng dari klan Tianpeng, Lu Jia dari klan Buaya Pemakan, Chen Zhan dari klan Keranaga, dan juga Sukun dari klan Gajah Iblis. Setelah 3 tempat lainnya terisi, Mu Chen memutuskan untuk mengamati puncak menara yang ada, dan dirinya yakin jika kesempatan untuk menembus level kedua dari kitab suci naga dan Phoenix terletak di dalam menara tersebut. Saat pikiran Mu Chen berpacu, 10 panggung telah terisi penuh. Masing-masing orang dari tempat itu membawa aura yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian suara dengungan yang terasa cukup kuno mulai terdengar dari atas menara. Bersama dengan suara itu 10 cahaya juga mulai melesat ke arah panggung-panggung kecil berada. Dan ketika cahaya ini menyelimuti seluruh panggung kecil, tubuh dari Mu Chen bisa merasakan jika ada daya hisap yang begitu kuat, dan dia pun memutuskan untuk pasrah hingga cahaya itu membawanya masuk ke dalam menara kuno. Mu Chen yang telah dibawa oleh cahaya itu memutuskan untuk tidak mengeluarkan sedikit pun energi spiritualnya, dan dirinya merasakan jika cahaya mengerikan ini mengandung energi yang masuk ke dalam dirinya. Setelah beberapa waktu Mu Chen mulai menekan ujung dari cahaya itu, dia bisa melihat adanya hamparan gurun berwarna kuning kemerahan yang sangat luas, dan dia juga menemukan adanya matahari yang telah menggantung begitu terik di atas kepalanya. Saat ini Mu Chen mengedarkan pandangannya, ada 9 panggung batu lainnya yang berada di tempat sekitar, namun dia tidak melihat adanya raut wajah terkejut dari orang-orang itu. Tak lama kemudian cahaya yang sebelumnya ada mulai berubah hingga membentuk sebuah tulisan kuno. Bahkan saat ini menara itu sudah terlihat memiliki 5 tingkatan. Mu Chen mulai menyadari jika di bagian teratas terkandung kekuatan suci sejati yang mampu membuat ahli tingkat penguasa bumi juga tergoda. Dengan langkahnya, kekuatan seperti ini Mu Chen yakin akan ada perebutan yang cukup sengit antara satu orang dengan yang lainnya. Tak lama kemudian cahaya perlindungan dari setiap tubuh orang mulai memudar. Melihat hal ini, dia yakin apabila perebutan harta karun kali ini akan segera dimulai. Mu Chen pun memutuskan untuk mengeluarkan energi spiritual demi bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya dalam hitungan menit,
Cahaya yang telah menyelimuti panggung kecil itu menghilang, dan Muzhen saat ini bisa merasakan hawa panas langsung dari matahari yang ada di atas sana. Karena suhu yang begitu tinggi, tubuh dari Muzhen mulai terlihat bergetar, dan dirinya tidak menyangka tahap pertama saja sudah sangat mengerikan. Bahkan beberapa orang memperlihatkan asap yang mengepul dari atas kepala mereka dengan wajah memerah. Namun tak lama kemudian Zhong Teng mulai terlihat mengambil sebuah tindakan. Pemuda itu melambaikan tangannya hingga membuat seberkas cahaya berwarna emas muncul, dan cahaya ini langsung mengembun membentuk sebuah payung yang bisa melindungi dirinya dari sengatan panas matahari supaya bisa melewati gurun yang ada di hadapan mereka. Setelah Zhong Teng bertindak, para jenius yang lainnya juga mulai melakukan hal yang sama. Mereka mulai membentuk perlindungan diri masing-masing dari sengatan matahari yang ada. Muzhen yang melihat hal seperti ini mulai mengeram dengan marah. Dirinya tidak memiliki informasi soal ini, jadi dia tidak punya persiapan apapun. Tak lama kemudian beberapa sosok mulai menertawakan Muzhen karena pemuda itu tidak bergerak sedikit pun dari panggung kecilnya. Bahkan saat ini dia hanya mengandalkan energi spiritual yang membuatnya lebih banyak menyerap energi dari hawa panas matahari di atas. Tak ingin berlama-lama, orang-orang ini pun mulai melaju meninggalkan Muzhen. Mo Fong yang melihat Muzhen masih tidak bergerak dari tempatnya mulai mendekat dan berkata, "Cahaya matahari itu memiliki efek membakar kekuatan spiritual. Jika kau tidak sanggup, maka dirimu bisa menyerah dan mengandalkan pikiranmu." Dirinya jelas tidak bisa membantu Muzhen untuk saat ini, karena di area menara pemurnian tubuh kuno, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan masing-masing. Muzhen yang menerima nasihat dari seorang Mo Fong hanya mulai berterima kasih dan kemudian meminta Mo Fong untuk tetap melanjutkan perjalanan ke lantai atau tingkat kedua. Muzhen kemudian mulai memikirkan cara untuk bisa melewati ujian tingkat pertama ini. Setelah berpikir cukup lama, Muzhen pun mulai menghilangkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan kemudian membiarkan cahaya panas dari matahari mengikis segalanya secara langsung. Merasakan cahaya yang datang, Muzhen mulai menggeram kesakitan dan dirinya mulai bisa melihat jika kulitnya sudah terlihat terbakar hebat. Tak lama kemudian, sebuah rencana mulai muncul di dalam pikiran Muzhen. Dia pun memutuskan untuk memanggil cahaya keemasan yang membuat simbol dari naga dan phoenix di tubuhnya tampak hidup. Hal ini berhasil membuat luka bakar yang ada di permukaan tubuh dari Muzhen mulai pulih dengan cepat. Muzhen juga memutuskan untuk melewati gurun pasir yang panas di level pertama ini dengan berjalan kaki. Semakin lama dirinya sampai, dia yakin bahwa cahaya itu akan membantunya di dalam menempa tubuh fisik Muzhen. Di luar menara pemurnian tubuh kuno, setiap orang bisa melihat dari layar besar yang ada di langit, di mana keberadaan 10 orang yang berhasil masuk ke dalam tempat itu. Dan dari layar besar di langit itu, terlihat jika sosok dari Zhong Teng sementara waktu memimpin di barisan paling depan. Melihat hal seperti ini mereka tidak heran, karena juga telah menyadari apabila Zhong Teng sudah mampu membangkitkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas hingga bisa mempercepat laju kecepatannya. Mereka juga melihat jika 8 sosok yang lainnya telah terlihat bergerak tak kalah cepatnya dari Zhong Teng. Namun ada satu sosok yang tampak bergerak sangat lambat dan seolah-olah tidak bergerak sedikit pun. Itu adalah Muzhen. Setelah merasakan fluktuasi yang ada, mereka yakin bahwa itu memanglah Muzhen dari klan 9 Nether. Dan mereka juga yakin apabila formasi milik Muzhen tidak berguna karena sudah masuk ke dalam menara tersebut. Xiu Yu yang melihat hal seperti ini mulai menatap khawatir dengan keadaan Muzhen. Tak jauh dari tempatnya berada Liu Qing, mulai menertawakan seorang Xiu Yu karena posisi yang telah diperjuangkan oleh Xiu Yu sebelumnya hanya akan disia-siakan oleh Muzhen. Mendengarkan ejekan dari gadis ini membuat Xiu Yu menggeram dengan marah, dan dirinya yakin jika gadis Liu Qing lah yang akan dipermalukan oleh Muzhen ke depannya. Mo Ling yang saat ini berada di samping dari Xiu Yu juga mulai mempertanyakan apakah yang direncanakan oleh Muzhen
Jiuyu yang mendengarkan pertanyaan dari seorang moling hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dirinya sendiri juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh Mu Chen. Meskipun mereka berdua dekat, tapi masih tidak mampu memahami setiap pikiran dari Mu Chen. Bocah itu terlalu unik. Kali ini, pikiran dari seorang Jiuyu sendiri mulai berkelana, tidak tahu arah manapun. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada Mu Chen sekarang. Jika pemuda itu diserang hingga tidak bisa bergerak, seharusnya Mo Fong tidak akan pernah membiarkan Mu Chen sendirian. Sambil bergumam, dirinya mulai memikirkan apa yang sebenarnya dilakukan Mu Chen di dalam sana. Kita kembali pada tempat Mu Chen berada, yang masih terus berusaha untuk melewati gurun pasir yang panas. Meskipun saat ini cairan merah sudah muncul di sudut mulut dari Mu Chen, namun pemuda itu masih tidak memperlihatkan niatan untuk menyerah. Rasa sakit terus dia tahan karena merasakan jika tubuh dan juga dagingnya pada saat ini menjadi semakin kuat dengan adanya pancaran sinar cahaya matahari yang menempa tubuh fisiknya. Dalam waktu setengah jam berjalan, Mu Chen bisa merasakan jika manfaat yang dia terima tidak kalah hebat dengan dia menyerap embrio berwarna merah sebelumnya. Bahkan simbol naga dan phoenix yang ada di dada dari Mu Chen nampak semakin jelas dan terbuka lebar. Setelah terbiasa, Mu Chen yakin jika berjalan di atas gurun pasir ini akan menjadi jauh lebih mudah. Di luar menara, Jiuyu masih mendapatkan sebuah diskriminasi dari berbagai klan yang lainnya, dan mereka berpikir jika gadis itu hanya memberikan kesempatan pada orang sia-sia seperti Mu Chen. Bahkan saat ini masih banyak klan lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam menara kuno tersebut. Bahkan gadis Liu Qing tidak segan untuk memprovokasi klan lain supaya membenci klan 9 Nether. Jiuyu yang mendengarkan kata-kata itu lebih memilih untuk bersikap acuh tak acuh dan terus memperhatikan Mu Chen dari balik layar besar. Kita kembali ke sisi dari Mu Chen berada, di mana dia sudah mulai merasa apabila tubuh fisiknya kini telah semakin kuat. Karena sudah merasa cukup puas, Mu Chen pun memutuskan untuk segera mengejar ketertinggalan yang ada. Dan dia yakin jika para pemuda jenius lainnya pasti akan segera memasuki tingkat kedua dari menara ini. Dan benar saja, jauh di depan Mu Chen para pemuda itu mulai melihat ujung dari gurun pasir yang telah mereka lewati. Untuk memasuki tingkat kedua, mereka melihat adanya sebuah penghalang cahaya berwarna merah. Jika dirasakan suhu yang ada jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam gurun pasir yang telah mereka lewati ini. Menyadari hal tersebut, mereka tidak berani bertindak dengan gegabah karena tahu jika mereka menerobos cahaya merah dengan paksa, maka pasti akan terluka parah. Setelah menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, masih tidak ada satupun orang yang berani melakukan tindakan pertama menerobos lapisan penghalang cahaya merah. Song Teng pun memutuskan untuk memancarkan cahaya keemasan dari dalam tubuhnya hingga sepasang sayap yang begitu besar terbentang keluar di punggungnya. Bulu-bulu dari sayap itu terlihat seperti memberikan sebuah perlindungan bagi payung yang sebelumnya sudah Song Teng keluarkan. Dengan 2 lapisan pelindung yang ada, pemuda bernama Song Teng nampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Tanpa ragu, pemuda itu pun memutuskan untuk memasuki cahaya merah yang ada di depannya. Baru 1 langkah memasuki ruangan itu, Song Teng langsung merasakan kesakitan yang luar biasa. Meskipun pemuda itu masih tetap memilih memanggil kekuatan pertahanan di dalam tubuhnya agar bisa melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Han San, Sukun, dan juga beberapa orang yang lainnya juga mulai membuat pertahanan yang lebih kuat untuk mencoba menerobos masuk ke dalam cahaya merah. Namun, baru beberapa langkah masuk, mereka langsung berteriak kesakitan dan yakin jika saat ini energi spiritual di dalam tubuhnya sudah meredup hingga membuatnya menderita luka yang cukup parah. Di luar menara, semua orang mulai bisa melihat jika Mu Chen sudah bergerak dengan begitu cepatnya. Namun mereka tetap yakin jika pemuda bernama Mu Chen itu tidak akan bisa menyusul karena orang-orang di depannya pasti sudah masuk ke tingkat kedua dari menara kuno ini.
Namun siapa sangka jika kecepatan Muchen saat ini bisa mengalahkan kecepatan dari Zhongteng sebelumnya. Dan jika kecepatan ini tidak berubah, mereka mulai berpikir jika Muchen bisa sampai tepat waktu sebelum 9 orang lainnya masuk ke dalam tingkat kedua, kembali ke dalam menara pemurnian tubuh kuno. Mereka semua yang berada di dalam tempat ini bisa merasakan adanya fluktuasi dan juga pergerakan yang super cepat datang dari arah belakang sana. Ketika sosok itu semakin mendekat, keterkejutan mulai tidak bisa ditutupi dari wajah orang-orang itu. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Muchen yang tertinggal jauh bisa menyusul secepat ini. Namun beberapa orang mulai mencibir dan yakin jika tubuh Muchen akan langsung hancur ketika melewati penghalang cahaya berwarna merah menuju tingkat kedua. Mendengarkan ejekan seperti itu, Muchen sempat terhenti sejenak untuk melayangkan senyuman penuh arti. Dengan langkah kaki yang berani, dirinya mulai memasuki penghalang cahaya merah yang ada. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya saja. Tepat ketika pertama kali kaki dari Muchen melangkah, dia kembali merasakan sebuah rasa sakit yang begitu kuat. Bahkan perasaan terbakar ini jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan rasa panas sebelumnya, seolah-olah ingin melenyapkan Muchen dari dunia. Namun Muchen tidak gentar karena dia tahu jika tubuh fisiknya kini sudah semakin kuat. Tak lama kemudian simbol naga dan phoenix di dada dari Muchen mulai memperlihatkan sebuah pergerakan yang membuatnya bisa menyerap energi dari cahaya penghalang berwarna merah yang ada di depannya. Di bawah banyak tatapan mata orang-orang, asap putih yang awalnya membumbung tinggi mulai terlihat menghilang. Mereka mulai menyadari jika tubuh fisik dari Muchen saat ini sudah semakin kuat. Bahkan sekarang cahaya merah yang ada terlihat tidak berbahaya bagi tubuh Muchen. Bisikan penuh ketidakpercayaan mulai terdengar dari seluruh pemuda yang ada. Namun Muchen memilih untuk tidak memperdulikan hal itu dan kemudian melangkah lebih jauh meninggalkan semua orang yang ada. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan bisa melewati ujian dari tingkat kedua menara kuno ini dan kemudian menuju ke tingkat ketiga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.